Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini nih, kita punya buku legendaris yang udah puluhan tahun lah membentuk cara orang berinteraksi. Judulnya How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Anda mungkin pernah dengar kan? Tapi pernah nggak sih kepikiran? Apa ya intisari paling berharga yang masih relevan banget buat kita sekarang? Terutama kalau kita pengen hubungan lebih mulus atau jadi lebih persuasif gitu tanpa kesannya maksa. Tepat sekali. Yang menarik dari buku ini tuh bukan sekedar teori loh, bukan hasil mikir di menara gading gitu. Carnegie ini ngeramunya dari pengalaman nyata, ribuan orang dewasa di kursus-kursus praktisnya. Jadi kayak bayangin aja semacam laboratorium hubungan manusia raksasa. Nah, prinsip-prinsip di dalamnya itu lahir dari uji coba, dari pengamatan langsung terhadap apa yang beneran berhasil di dunia nyata. Ngelihat tokoh-tokoh sukses di masanya gitu. Misi kita nih dalam beberapa menit ke depan, ya nyoba nyuling lah beberapa ide paling kuat dari sana, khusus buat Anda. Oke, mari kita gali. Salah satu nasihatnya yang paling terkenal, tapi jujur aja ya, mungkin paling susah diterapin. Jangan mengkritik, jangan nyalahin, jangan ngeluh. Padahal kayaknya naluri pertama kita gitu ya. Pas kesal atau lihat salah, ya pengen banget nunjukin atau ngoreksi, ya kan? Rasanya kurang afdol gitu loh kalau nggak. Betul. Itu reaksi alami banget, tapi Carnegie lihatnya gini, ini bukan cuma soal sopan santun, tapi lebih ke kesalahan strategis gitu loh dalam mempengaruhi orang. Kritik itu, sekecil apapun, hampir selalu micu mekanisme pertahanan diri. Orang jadi ngerasa diserang, harga dirinya luka, terus yang tumbuh malah sebel, atau pengen benerin diri. Bukan perubahan positif yang kita mau. Intinya sih, kritik itu seringnya nggak efektif buat capai tujuan Anda. Seberapa bener pun kritik itu sebenarnya. Ada contoh klasik nih dari pilot uji legendaris Bob Hoover. Pesawatnya pernah rusak parah banget gara-gara mekaniknya salah isi bahan bakar. Wah, itu kan fatal banget ya. Tapi Hoover nggak marah, nggak nyalahin. Malah dia ngerangkul mekanik itu, bilang dia yakin si mekanik nggak bakal ngulangin lagi. Dan justru ngasih kepercayaan lagi buat ngerjain pesawat pribadinya besok. Fokusnya ke pemulihan kepercayaan, ke solusi, bukan siapa yang salah. Ini contoh ekstrim sih, tapi pesannya jelas banget. Wow, itu perlu kontrol diri yang luar biasa ya. Tapi gimana kalau situasinya kebalik? Kita nih yang jelas-jelas salah. Rasanya kan malu ya, sulit banget buat ngaku. Apalagi kalau konsekuensinya gede. Nah, ini prinsip Carnegie lainnya yang juga butuh nyali nih. Kalau Anda salah, akui cepet-cepet. Terbuka, tegas, tanpa tapi-tapi. Kedengeran berat sih, tapi dampaknya seringkali ajaib loh. Ngaku salah itu bisa langsung ngademin potensi konflik atau marahnya orang lain. Orang cenderung lebih gampang maafin, bahkan simpati sama orang yang berani ngaku salah. Contohnya Robert E. Lee itu, setelah kalah di Gettysburg, dia nggak nyari kambing hitam. Dia bilang, semua ini salah saya. Pengakuan gitu justru nunjukin karakter kuat kan? Oke. Jadi hindari serangan, terus kalau salah ya ngaku aja. Sekarang, di mana sisi positifnya? Carnegie kan ngomong soal ngebangkitin keinginan yang sungguh-sungguh di orang lain. Istilahnya agak gimana gitu ya, kedengarannya sedikit manipulatif nggak sih? Gimana bedainnya sama trik? Pertanyaan bagus tuh. Kuncinya ada di niat sama fokus kita. Ini bukan soal manipulasi biar orang ngelakuin apa yang kita mau. Tapi lebih ke memahami apa sih yang mereka pengenin, terus nunjukin gimana tindakan yang kita harapkan itu sejalan sama keinginan mereka. Ingat gak analogi Carnegie soal mancing? Dia suka stroberi sama krim, tapi ikan kan sukanya cacing. Ya kita mesti pakai umpan yang disukai ikan dong, bukan yang kita suka. Jadi sebelum minta sesuatu, tanya dulu ke diri sendiri. Gimana caranya bikin orang ini beneran mau ngelakuinnya dari sudut pandang dia? Henry Ford bilang, kemampuan ngelihat dari kacamata orang lain itu salah satu kunci sukses terbesar. Ini soal empati jadinya, bukan manipulasi. Selain mahamin keinginan mereka, ada lagi nggak senjata positif lain gitu, biar orang lebih kebuka dan mau kerjasama? Tentu, yang sering dilupain tapi kuat banget efeknya. Kasih apresiasi yang jujur dan tulus. Ingat ya, ini beda banget sama sanjungan kosong atau basa-basi. Beda. Fokus ke hal spesifik yang benar-benar Anda hargai dari orang itu atau tindakannya. Kita semua ini kan punya rasa lapar gitu ya, pengen diakui, pengen dihargai. Kisah Stevie Wonder kecil itu, yang bakat musiknya pertama kali dilihat dan diapresiasi tulus sama gurunya, itu contoh bagus banget. Apresiasi itu bisa jadi titik balik loh. Hal simpel aja kayak bilang, makasih ya, ide kamu tadi ngebantu banget ke rekan kerja, itu udah bisa bikin hari dia cerah dan ngebangun jembatan.
Nah, ngomongin bangun jembatan, gimana cara simple biar orang lain tuh tulus suka sama kita? Bukan cuma sopan doang, tapi beneran ngerasa klik gitu. Kuncinya lagi-lagi geser fokus dari diri sendiri ke orang lain. Tunjukin minat yang tulus ke mereka. Ini bukan akting ya, tapi rasa ingin tahu yang asli. Dengerin baik-baik pas mereka cerita soal diri mereka, minat mereka, apa yang penting buat mereka. Dorong mereka cerita lebih banyak. Theodore Roosevelt itu terkenal banget, dia pelajarin dulu topik kesukaan tamunya sebelum ketemu, biar bisa ngobrolin hal yang menarik buat tamunya. Terus bikin orang lain ngerasa penting secara tulus ya, bukan ngejilat, tapi ngakuin nilai atau kontribusi mereka, sekecil apapun. Nah, ini nih yang sering kejadian di kerjaan atau proyek tim. Kita punya ide bagus, tapi kok ya susah gitu yakinin orang lain. Gimana caranya biar ide kita diterima, tapi kita nggak kelihatan ngeguruin atau maksa gitu? Ada prinsip Carnegie yang jitu banget di sini. Biarkan orang lain merasa kalau ide itu tuh miliknya dia. Aneh ya kedengarannya, tapi ini bukan soal nyuri ide, lebih ke cara penyampaian dan kolaborasi. Daripada langsung nyodorin ide mateng Anda, coba deh ajukan pertanyaan, kasih data atau fakta, terus biarin mereka nyimpulin sendiri atau nemuin solusinya sendiri. Ada cerita soal penjual sketsa yang tahunan gagal jualan. Dia baru sukses pas ganti pendekatan. Dia nunjukin sketsa setengah jadi, terus nanya ke calon pembeli. Menurut Bapak Ibu, gimana ya baiknya ini diselesain biar pas sama kebutuhan Anda? Pembeli jadi ngerasa ikut nyiptain, dan akhirnya beli, malah pesan lebih banyak. Orang kan lebih komit sama ide yang mereka rasa ikut lahirin, gitu. Jadi kalau saya tarik benang merahnya nih dari semua ini, intinya tuh pergeseran fokus yang radikal banget ya. Dari yang tadinya melulu soal saya, pendapat saya, mau saya, jadi ke Anda, kebutuhan Anda, sudut pandang Anda, perasaan Anda. Ngelihat dunia dari kacamata orang lain gitu ya. Tepat sekali. Dan Carnegie selalu nekenin, ini tuh bukan sekumpulan trik sulap sosial yang bisa dipakai sesekali aja. Ini perubahan cara pandang, perubahan kebiasaan, yang butuh latihan terus-menerus. Ini soal ngebangun hubungan yang lebih baik secara fundamental. Ini ngingetin saya, betapa seringnya ya kita otomatis fokus ke diri sendiri pas ngobrol atau interaksi tanpa sadar gitu. Manusiawi banget kok itu. Makanya butuh kesadaran sama latihan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin pertanyaan refleksi aja buat Anda bawa pulang. Kalau Anda pilih satu aja prinsip yang kita obrolin tadi, misalnya, nyoba secara sadar buat nggak ngeritik seharian penuh deh. Atau komitmen kasih satu apresiasi tulus setiap hari. Atau benar-benar dengerin tanpa nyela pas orang lain ngomong. Dan Anda coba terapin konsisten mulai hari ini, kira-kira perubahan spesifik apa ya yang Anda bayangin bisa terjadi dalam interaksi Anda? Mungkin itu bisa jadi langkah awal yang menarik.